sekarang kita mau bahas bagaimana relevansi apa yang lo pelajarin di bootcamp kan, dengan apa yang lo kerjakan di kerjaan sekarang. Itu apakah fundamentalnya ada di bimbing semua gitu, atau mungkin wah gila di bimbing nggak ada sama sekali nih materi yang gua ajarin di kerjaan sekarang gitu misalnya. Apa yang lo rasain? Malah semua ilmu yang dikasih di bimbing. Nah, bohong kan nih lo. Bener, sumpah itu nggak bohong. Lo jangan bohong. Semua ilmu yang dikasih sama di bimbing ini benar-benar kepake semuanya. Selamat pagi, siang, sore, dan malam warga bimbingan. Balik lagi nih ke DB Talk ya, bersama gue Ilham. Dan kali ini gue menjadi host kedua ya, di sesi kedua gitu. Jadi teman-teman jangan lupa pokoknya support gue terus, supaya gue terus jadi host di sesi DB Talk kali ini gitu ya. Nah, di sesi kali ini kita udah kedatangan salah satu alumni kita yang katanya proses belajarnya sangat-sangat cepat, dan beliau juga membuat keputusan yang sangat besar ya. Kita langsung aja kenalan sama Mas Noval. Halo Mas Noval, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Selamat siang Mas. Oke, nah mungkin sebelum kita mulai nih diskusi dan ngobrol-ngobrol santai ya, mungkin ya Mas Noval kayak agak grogi gitu pas kita briefing teman-teman ya gitu. Jadi mungkin Mas Noval boleh ya perkenalan diri terlebih dahulu, mungkin nama dan sekarang umur berapa. Dan mungkin dibimbing ngambil bootcamp apa gitu ya, di bulan dan tahun berapa, dan sekarang sudah bekerja kah statusnya atau bagaimana? Boleh ke kamera. Oke. Halo semuanya, kenalin nama gue Noval. Ya. Umur gue saat ini 24 tahun. Gue lulusan fisika dari Universitas Brawijaya. Oke, fisika. Betul. Terus sekarang juga lagi fokus kerja sebagai seorang digital marketer. Relate banget tuh. Perusahaan desain interior. Oke. Yang bernama ID Mebel. Oh, oke. Sip. Ini sebenarnya langsung aja ya Mas Noval ya. Boleh. Fisika medis ke digital marketing tuh hal yang sangat-sangat jauh ya. Sangat by the jauh, way. betul banget. Artinya ada proses perjalanan berpikir, menimbang, memilih untuk akhirnya switch dari fisika medis ke digital marketingnya. Nah, mungkin Mas Noval boleh cerita sedikit gitu ya, atau mungkin boleh panjang juga, nggak masalah, malah lebih bagus gitu ya, tentang apa yang membuat Mas Noval akhirnya thinking prosesnya kayak akhirnya saya memilih untuk berani mengambil langkah untuk switching karir gitu ya. Karena mungkin Mas Noval masih muda banget ya, sekarang 24. Pasti masih ada andil orang tua untuk memilih atau mengambil keputusan juga gitu. Jadi mungkin kita yang tahu orang tua mungkin sangat takut ya tentang hal-hal yang seperti ini gitu ya. Kayak udah kuliah terus kerjanya malah apa di luar dari jurusan yang diambil dan lain. Nah, mungkin Mas Noval boleh cerita sedikit banyak seputar proses itu. Oke. Dimulai dari ini aja kali ya Mas ya. Waktu itu susah banget keterima kerja gitu. Oke. Jadi ini udah lulus ceritanya. Udah lulus. Jadi ceritanya udah lulus. Terus sebelum kenal yang namanya di bimbing ini, waktu itu gue sempat ngalamin yang namanya susah cari kerja. Waktu itu udah apply kemana-mana. Ini real ya? Real banget. Udah apply ke bidang perusahaan di bidang di alat-alat kesehatan, terus ada di logistik juga udah pernah. Sampai ke otomotif, dan semuanya itu bener-bener nggak pernah ada yang nyangkut sama sekali gitu. Sampai saat dimana waktu itu akhirnya saya ngerasa kok gue gini banget sih gitu, kayak ngerasa stuck, ngerasa insecure sama diri sendiri, kayak karir gue mau dibawa kemana sih abis ini gitu. Dari situ akhirnya kebetulan ya orang tua gue itu bikin bisnis baru. Dan memerlukan seseorang yang paham tentang pemasaran digital gitu. Eksploitasi. Ini banget apa? Pas banget nih. Nah, akhirnya di situ gue mulai nyari skill apa sama keahlian apa sih yang dibutuhin buat menuhin ekspektasi orang tua gue itu gitu. Akhirnya saya nyari, dapatlah tentang digital marketing nih. Setelah itu gue langsung nyari juga tentang kelas-kelas yang emang cocok buat gue. Waktu itu udah dapat beberapa opsi, beberapa diantaranya ada terus ada dibimbing juga. Nah, akhirnya
setelah beberapa pertimbangan emang yang paling cocok akhirnya dibimbing gitu. Oke. Karena waktu itu dibimbing ini responnya lumayan cepat ya. Benar-benar di chat langsung dibales. Oke. Shout out to teman-teman konsultan dibimbing ya. Mantap. Oke. Ya habis itu setelah itu akhirnya ketemu dibimbing baru mulai serius di bidang digital marketing. Oke. Nah itu kan tadi kita belum melihat bagaimana strugglingnya Mas Noval ya untuk meyakinkan orang tua gitu. Kayak sekarang banyak banget teman-teman yang sudah aware nih sebenarnya terhadap diri sendiri kalau mungkin gue stuck dan gue harus upgrade atau mungkin gue harus switching nih. Tapi kan karena teman-teman itu mungkin baru lulus kuliah jadi masih dalam kawasan orang tua mungkin ya bahasanya. Jadi mungkin untuk nge-convincing ataupun meyakinkan orang tua untuk switch itu kan sebenarnya nggak mudah ya. Nah itu selain dari memang ada inisiasi Abi ya untuk membuka bisnis baru, itu apa yang membuat Noval akhirnya meyakinkan orang tua untuk kayaknya digital marketing yang cocok deh untuk pekerjaan aku nantinya atau bahkan untuk nge-backup company-nya dari Abi itu sendiri. Oke. Nah ini sebenarnya yang menarik Mas. Jadi sebenarnya orang tua gue ini benar-benar support ke anak-anaknya. Jadi benar-benar ngebebasin anak-anaknya buat milih jalurnya mereka sendiri. Walaupun harus pindah jurusan gitu. Betul. Jadi emang nggak harus lu sayang banget nih udah kuliah di sini cuma nggak ngambil ini. Memang ada beberapa orang yang kayak berpikiran seperti itu. Kayak kok lu bisa sih ngapain kalau gitu capek-capek kuliah? Ya, fisika lagi. Ya itu pasti itu. Gitu. Ya. Fisika lagi kan. Nah, cuma orang tua gue bener-bener support gue pada saat itu. Bener-bener nggak apa-apa bang, maju terus aja. Abi dukung kok apapun yang abang pilih gitu. Oh tapi sampai pernah nggak di titik kayak agak doubt gitu antara ayah atau Abi sama kamu kayak coba lo pikir-pikir lagi deh gitu misalkan, atau lo coba cari tahu dulu deh sebelum lo benar-benar yakin. Ada nggak proses kayak perdebatan dulu waktu di awal-awal gitu mungkin? Perdebatan sih nggak ada ya mungkin ya. Oke. Memang yang ada tuh paling meyakinkan buat diri gue sendiri orang tua lah ya, butuh diyakinkan. Lu yakin nggak gitu di sini mau all out nggak gitu. Cuma memang dari karena posisinya di situ gue juga lagi susah ya nyari kerja, akhirnya ya mau gimana pun mau ada apapun yang datang gue ambil dulu deh gitu. Lagian pun emang sebenarnya dari dulu itu tuh gue suka ngedit. Gitu. Nah kebetulan digital marketing ini kan emang butuh skill edit walaupun yang nggak harus jago-jago banget. Benar. Betul. Nah karena ada skill yang gue suka, jadi gue juga enjoy di situ. Oke. Nah ini mungkin buat catatan buat bapak dan ibu sekalian ya mungkin ya. Jadi mungkin kita sebenarnya sebagai anak kita juga pengen yang terbaik gitu ya untuk orang tua, untuk keluarga kita juga. Tapi mungkin banyak cara yang bisa kita lewatin sebenarnya. Jadi mungkin setidaknya Mas Noval sudah mencoba untuk meyakinkan orang tua juga, dan mungkin orang tua Mas Noval salah satu orang yang sangat beruntung ya mungkin ya karena mendapatkan orang tua yang sangat support. Betul, gitu ya, suportif dan banget. Mendengarkan at least gitu ya untuk bagaimana sih inisiasi anak saya gitu kan, apa yang akan dilakukan dan lain-lain gitu ya. Nah tadi menarik Mas Noval, tadi kan mungkin faktor utamanya adalah karena Abi mau bikin bisnis nih gitu. Betul. Kan akhirnya digital marketing yang menjadi salah satu opsi atau mungkin the best option buat Mas Noval untuk akhirnya memilih belajar di bidang yang lain gitu kan. Nah mungkin masih banyak bidang yang lain gitu. Tapi dari Mas Noval sendiri sebenarnya itu sudah punya minat sendiri nggak sih di digital marketing? Atau sebenarnya juga gue sebenarnya minat yang lain nih. Tapi karena yang menginvestasikan ini adalah Abi gitu, jadi mau nggak mau gue ngikut Abi nih gitu. Itu gimana prosesnya? Sebenarnya awalnya itu nggak full dari orang tua sih. Jadi emang awalnya tuh kan orang tua juga kan nggak ngerti tentang digital marketingnya apa sih, juga nggak ngerti sebenarnya. Waktu itu gue tuh nanya sama teman gue yang emang di dunia kreatif kebetulan. Nah terus gue tuh nanya-nanya ke dia kalau misalkan mau ahli di bidang sosial media mendingan ngambil skill apa sih gitu. Akhirnya dia jawab, mending lu ngambil digital marketing aja, soalnya di situ semua include. Lu bisa jadi ahli sosial media spesialis, atau bisa ngiklan juga, atau bisa juga sekalian ngurusin website juga lu bisa gitu. Jadi daripada lu cuman jadi visual designer yang cuman mentok di lu ngedit doang dapat briefing dari orang, mending lu langsung ngambil
full stack semuanya aja gitu. Kebayang. Oke. Jadi akhirnya fix gue akan ke digital marketing gitu ya. Jadi emang berdasarkan edukasi dari teman juga sih. Gitu. Dan akhirnya ketika lo memilih di Bimbing, apa faktor utamanya? Apa yang menurut lo ini gue match deh sama di Bimbing? Kayak yang tadi gue bilang, di Bimbing ini benar-benar cepat banget buat ngeresponnya. Itu yang pertama. Terus yang kedua waktu itu kan ada meet ya. Waktu pertama kali tuh ada meet sama tim salesnya. Nah mereka tuh benar-benar humble, terus penjelasannya tuh benar-benar gampang dimengerti. Jadi orang tua saya juga waktu itu enak. Iya ikut juga. Waktu itu orang tua gue juga dengarnya juga gampang, padahal dia nggak ngerti apa-apa nih. Cuma karena penjelasan yang enak dan gampang dimengerti, jadi nangkep aja gitu. Sama terakhir itu karena waktu itu kalau nggak salah ada promo same day kalau nggak salah. Jadi emang karena waktu itu belum ngerti ya. Ini bener nggak sih promo dikejar-kejar gini? Nah karena gue sekarang sebagai seorang digital marketing, gue jadi tahu nih, oh begitu emang buat urgensinya. Ya gitu. Dulu emang sempet kemakan tuh. Promo begitu. Itu juga. Nah, tapi ada fasilitas yang match nggak dari lo? Kira-kira karena jadwalnya gue suka banget di Sabtu Minggu misalkan. Karena gue butuh internship karena di Bimbing punya internship misalkan, atau apa yang lain? Itu juga ada yang beberapa yang menarik sih. Jadi waktu itu memang betul di Sabtu, sebenarnya kalau masalah Sabtu Minggu itu nggak terlalu ngaruh ya. Soalnya emang gue tuh pengangguran kan. Mau gimana pun bebas lah. Jadi waktu itu yang bikin tertarik tuh pertama ada internship. Terus ada dapat juga kesempatan buat penyaluran kerja juga. Jadi benar-benar tertarik. Sama paling beberapa fasilitas yang ngedukung buat gampang diterima kerja, kayak ada latihan interview sama mentor, ada review LinkedIn, CV dan lain sebagainya. Itu juga jadi poin penting yang gue pertimbangin waktu itu. Dan itu juga menjadi faktor kenapa lo akhirnya dibimbing gitu ya. Tadi kan ada internship ya, which is kayaknya lo ngambil kelas yang ada internship kan, kelas plus ya waktu itu ya. Nah itu lo sampai di tahap internship atau gimana waktu itu? Kebetulan waktu itu gue terbilangnya cukup cepat ya dapat kerjanya. Jadi setelah ujian akhir itu tuh sebelum internship dimulai, gue udah dapat kerja duluan gitu. Buset, dah gila. Ini jadi mah gue jadi mau switching karir juga nih teman-teman ya, dari host gitu kan, gue mau ke digital marketing aja ya. Itu bener literally lo maksudnya kan itu berarti kita belum mulai ya fasilitas untuk apa namanya job portal dari bimbingan untuk share alumni segala macam itu kan belum mulai ya. Which is itu karena programnya masih berjalan. Dan ternyata lo dapat duluan bahkan sebelum mendapatkan fasilitas magang. Betul. Waktu itu sempat menjalani yang namanya final project dulu. Tentu ya, dapat portofolio ya. Iya betul, buat portofolio. Setelah final project, bener-bener setelah final project gak lama itu langsung dapat tawaran gitu. Dan lo melewati proses rekrutmen dulu gak? Kayak interview, tes yang lain tetap ya. Jadi tetap ada interview. Waktu itu gue langsung sama HR. Sama HR nggak banyak interviewnya karena udah ngelihat mungkin karena udah ngeliat foto sama CV gue ya. Iya. Lumayan gitu. Pede banget beneran guys, beneran Ya akhirnya nggak lama di situ di interviewnya langsung disuruh ada assignment take home gitu. Study case betul. Study case kalian presentasi sama user. Dan udah setelah itu berjalan lancar, akhirnya langsung gue keterima sih. Mantap, berarti total berapa bulan lo belajar? 5 bulan dari bulan Agustus 2024 sampai berapa ya waktu itu ya, sekitar Januari kalau nggak salah. Buset, New Year New Me berarti ya? New Year New Me. Itulah. Gila, ini nih the real New Year New Me tadi ya teman-teman ya. Jadi sekarang udah pertengahan tahun 2025 ya teman-teman yang
merasa bahwa terus menunda, kita sudah mau pindah ke 2026 ya. Nggak kerasa kita udah pertengahan tahun. Jadi teman-teman kalau misalkan masih bingung, masih butuh arahan dan lain-lain, coba kontak aja di admin di Bimbing ya, yang katanya responnya sangat-sangat cepat katanya gitu. Katanya lo ya. Teman-teman bisa buktikan. Oke. Nah, sekarang kan Mas Noval sudah ini ya, sudah mulai masuk ke dunia kerja. Betul. Nah, itu kan proses transformasi yang katanya mungkin sebelumnya udah lulus terus belum pernah dapat kerja, akhirnya masuk ke lingkungan kerja yang mana itu juga bukan backgroundnya lo kan. Gitu. Apa sih yang lo rasakan ternyata dunia kerja tuh kayak gini ya, dan ternyata selain dari fasilitas yang di Bimbing sediakan, itu tuh juga berimpact kepada lo ketika masuk dunia kerja. Misalkan nih kayak gimana cara lo komunikasi dengan atasan lo, misalkan dengan tim kerjaan lo, atau lo sebenarnya sendirian aja di tim kerjaan lo, atau gimana? Apa yang membuat impact kepada pekerjaan lo selain teknis digital marketing sendiri? Oke, setelah gue terjun langsung nih ke dunia digital marketing, itu sebenarnya awalnya gue expect punya senior yang bisa ngebimbing gue langsung. Karena gue situ kan sebagai entry level nih, bener-bener masih butuh bimbingan sebenarnya, walaupun udah dapat fundamentalnya dari dibimbing. Cuman kan namanya juga transisi dari pembelajaran ke dunia kerja kan pasti beda jauh. Nah, awalnya waktu itu gue bener-bener expect punya senior, cuma ternyata pas nyampe perusahaan keterima itu gak punya senior. Jadi gue bener-bener langsung dikasih kepercayaan penuh gitu buat digital marketing nih. Memang gue tetap harus nge-report ke atasan, cuma atasan gue dia langsung user. Jadi emang bener-bener langsung bos utamanya gitu. Berarti lo anak bos gitu. Anak bos, betul. Nah, terus sebenarnya yang agak gua sadarin setelah masuk dunia digital marketing ini cukup dinamis juga ya. Betul. Karena perubahannya yang cukup cepat, jadi kita sebagai seorang digital marketer nih harus adaptif juga terhadap perubahan-perubahan tersebut. Gitu. Terus kalau misalnya ngomongin soal apa lagi tadi? Tentang impact lo di dunia kerja, apa sih yang lo rasain karena ikut bootcamp? Kalau ngomongin soal impact, tentu gue jadi lebih pede sih. Jadi yang awalnya gue tuh ngerasa nggak layak buat ada di posisi tersebut, ada di seorang sebagai digital marketing. Sekarang gue jadi lebih pede buat nge-apply atau berada di posisi tersebut. Karena apa? Karena gue punya knowledge-nya gitu. Iya. Tapi lo melewati proses apa sih? Lo kayaknya switch fisika sampai digma tuh menurut gue sampai sekarang tuh masih gak make sense ya. Emang jauh banget sih. Jauh banget gitu ya. Tapi mungkin ada proses yang orang-orang gak tahu dari perjalanan berubah karir sampai sekarang menjadi digital marketing sampai akhirnya lo dapet kerja gitu sebagai digital marketer. Apa sih proses lo? Apakah lo sampai begadang gitu misalkan untuk kejar semua pembelajaran ini, atau mungkin lo sampai sakit, atau justru lo santai-santai aja gitu? Karena kan yang orang lihat sekarang lo enak banget anjir kayak kerja gitu kan, digital marketing full stack lagi gitu. Apa yang bisa lo share kira-kira perjalanan lo? Sebenarnya buat mencapai jadi seorang digital marketing sekarang tuh gue tuh ngalamin banyak banget hal. Dari awal mula yang gue dari fisika medis kan bener-bener gak cocok nih sama gue sekarang digital marketing. Itu waktu itu gue sampai rela begadang sampai subuh. Itu waktu bootcamp? Waktu bootcamp. Jadi bener-bener yang karena tugasnya ini bener-bener ada seminggu bisa sampai 3 project yang harus dikelarin. Dan itu projectnya itu juga nggak yang gampang. Harus butuh waktu yang memang makan waktu lama. Akhirnya mau nggak mau gue juga harus begadang juga. Sampai akhirnya waktu itu gue sempat sakit juga, itu biasa lah ya. Orang berjuang laki lah. Sampai sakit juga. Cuma karena emang gue tahu nih gue mau full-fullan di sini, gue pengen habis-habisan di sini. Akhirnya ya gue harus bangkit cepet gitu. Walaupun yang orang lihat sekarang nih, kok bisa sih lu cepet banget dapat kerja padahal belum kelar fasilitas yang dikasih sama dibimbing. Ya sebelumnya itu karena gue melakukan sesuatu yang mungkin nggak orang lain lakukan. Benar. Sampai lo berjuang sekeras itu. Tapi
tidak terlepas juga dari support orang tua ya pastinya. Ya. Gimana Abi dan keluarga melihat perjuangan lo yang mungkin ini tolong di-setel lagu-lagu agak sedih ya. Gimana mungkin support dari ayah Abi selama lo ikut program bootcamp yang mungkin lo sampai banting sana sini gitu kan, begadang dan apa yang Abi pikirkan? Mungkin Abi mikir kayak ini belajar apa sih gitu, ini nggak jelas gitu sampai nyuruh anak gue begadang gitu misalkan ABCD. Apa yang Abi dan keluarga lo rasakan waktu itu? Waktu itu bukan waktu itu sih, sering banget ya waktu selama bootcamp itu gue tuh diomelin Bang. Jadi tuh emang karena gue begadang terus, kelihatannya dari pagi sampai malam gak kelar-kelar. Kamu ngapain sih Bang dari pagi di laptop terus istirahat kayak tidur kayak gitu. Kenapa mereka gitu? Karena sebelumnya kan emang gue dari SMP sampai kuliah itu gue udah ngerantau ya. Jadi emang semua perjuangan gue tuh gue lakukan sendiri. Dari begadang sebenarnya emang gue dari dulu kalau ngelakuin apapun udah begadang, harus habis-habisan juga. Cuma karena mungkin setelah pas gue nganggur ini baru di rumah dan orang tua gue baru ngeliat perjuangan gue secara real di rumah. Begitu ternyata orang tua gue juga bahasanya apa ya, kayak nggak tega gitu. Anaknya berjuang sekeras itu, padahal belum tentu gue berhasil juga di situ. Benar. Cuma emang prinsip gue dari dulu adalah kalau gue ngerjain sesuatu itu gue harus habis-habisan gitu. Soalnya gue nggak ngasih opsi buat diri gue. Contoh, gue waktu itu ngedaftar ke Brawijaya, itu gue nggak punya opsi lain. Gue fisika atau teknik mesin, atau kalau misalnya ada kuliah ke swasta itu nggak gue ambil sama sekali. Karena lo yakin banget. Karena gue yakin banget. Sampai akhirnya dengan opsi yang terbatas itu bikin gue makin gue harus bener-bener habis-habisan nih. Nah itu yang gue lakuin dari dulu sampai akhirnya ke dunia pekerjaan ini gitu. Kenapa juga gue habis-habisan dan orang tua gue juga akhirnya ngerti juga, oh emang anak gue begini nih cara dia bekerja gitu, cara dia nge-push diri juga, update diri. Sampai akhirnya gue berhasil ngebuktiin kalau misalnya gue bisa dapat kerja cepat gitu. Cukup panjang yang mungkin teman-teman atau kerabat terdekat lo juga mungkin nggak lihat ya dari proses lo switching karir, dan mungkin teman-teman kuliah lo juga kayak kayaknya ada nggak teman kuliah lo kayak digital marketing gitu, ada nggak? Lo ada fisika gitu, ada nggak? Kayak gue juga ekspresinya, karena gue sampai sekarang masih kaget banget gitu. Sebenarnya sih ya dari teman-teman kuliah mereka tuh rada random juga bocahnya sebenarnya. Mereka nih karena tahu juga gue anaknya mau apapun gue lakuin ya. Jadi emang awalnya tuh kaget. Cuma karena mereka udah tahu gue orangnya gimana kayak gitu, ya. Jadi ya namanya juga si Novel mau gimana juga dia juga bisa lah gitu dong mah. Dengan lo ikut bootcamp akhirnya lo membuktikan bahwa itu sangat-sangat mungkin. Tapi kayaknya perlu di notes juga buat teman-teman ya, kalau ternyata teman-teman juga punya rasa sebesar Novel ya, yang mungkin mau switching gitu ya, atau bahkan berpindah, atau bahkan untuk upgrade diri, itu juga tidak terlepas karena komitmen diri sendiri ya pastinya ya. Bagaimana kita sudah meyakinkan diri sendiri dulu, baru mungkin ketika kita masih dalam kawasan orang tua kita juga harus meyakinkan orang tua gitu ya. Tapi meyakinkan kadang nggak cukup. Kita juga harus membuktikan pastinya gitu. Karena orang tua juga normal gak sih worry gitu ya, kayak ini perjalanan anak gue mau kemana ya kira-kira gitu kan, karena yang pasti orang tua mau yang terbaik gitu ya. Novel, masuk ke dunia kerja nih. Ini kayaknya gue ngeliat lo happy banget ya kerja. Capek sih jujurnya. Capek ya, digital marketing capek banget. Tuh teman-teman, jadi digital marketing itu bisa dikatakan hal yang dibilang mudah enggak, dibilang sulit juga enggak juga untuk dipelajari ya gitu. Nah, gimana proses bekerja lo Novel di company yang baru? Karena mungkin tadi kita udah bahas impact ya, tapi sekarang kita mau bahas bagaimana relevansi apa yang lo pelajarin di bootcamp kan, dengan apa yang lo kerjakan di kerjaan sekarang. Itu apakah fundamentalnya ada di bimbing semua gitu, atau mungkin wah gila di bimbing nggak ada sama sekali nih materi yang gue ajarin di kerjaan sekarang gitu misalnya. Apa yang lo rasain? Malah
semua ilmu yang dikasih di bimbing. Nah, bohong kan nih lo. Bener, sumpah itu nggak bohong. Lo jangan bohong. Semua ilmu yang dikasih sama dibimbing ini benar-benar kepake semuanya. Oh iya. Jadi benar-benar emang nggak ada yang waste. Karena apa? Karena gue di pekerjaan gue yang sekarang ini gue megang semuanya. Dimulai dari sosial media, terus iklan juga gue yang megang, sampai CRM pun gue juga yang megang. Dan ada wacana bos gue juga mau ngelimpahin SEO ke gue. Nah gue makin ada itu kan, cuma yang mau gimana juga bos kan. Iya. Lo kan anak bos. Nah, cuma ya tadi tuh semua yang dibimbing kasih, ilmu yang sama dibimbing kasih itu tuh benar-benar kepake semuanya. Jadi nggak ada yang nggak kepake sama sekali. Oke. Tapi lo bener ngomong kayak gitu. Betul. Aja bos gua ngomong. Oke. Terus gimana respon ayah Abi ketika lo ternyata dapat kerja gitu kan? Karena ternyata lo akhirnya bisa membuktikan gitu. Dan gimana reaksi ayah Abi waktu ngelihat lo akhirnya, wah ini adalah kerjaan pertama anak gue gitu dari jerih payah dan dia buktiin semuanya gitu. Apa yang Abi katakan waktu itu? Jelas karena ini kerjaan pertama gue waktu itu ya, karena mungkin mereka tuh senang, mungkin ya, bukan mungkin, pasti senang juga sih. Cuma karena kenapa gue bilang mungkin, karena orang tua gue ini suka nyembunyiin rasanya gitu. Jadi seneng tapi gengsi gitu kan. Padahal mah alay ya, padahal ya becet-cetan sama ini keluarga. Cuma yang pasti orang tua gue ya seneng lah anaknya bisa dapat kerja yang setelah sekian lama nganggur di rumah jadi beban orang tua, ya akhirnya bisa dapat kerja, itu pasti senang. Ya, lo udah dapat kerja di role yang lo inginkan, terus apa kira-kira hal selanjutnya? Apanya? Lo udah dapat kerja nih, ya. Dari sebelumnya lo sulit kerja, sekarang lo udah dapat kerja dan mungkin kerjanya di bidang yang lo memang pengen gitu ya. Betul. Lalu selanjutnya apa kira-kira? Selanjutnya, yang pertama gue mau karir gue terus naik. Oke. Tuh. Dan karena gue terbilang masih baru ya di bidang ini, gue masih terus mau upgrade skill. Karena gue sekarang masih digital marketing nih. Sebenarnya karena gue lebih suka sama yang namanya editing, gue juga mau upgrade skill gue ke arah visual designer. Oh, oke. Jadi emang gue masih mau terus upgrade diri gue. Dengan diiringi sama kenaikan karir gue. Ya gitu. Pasti. Entah itu tetap di perusahaan yang sama atau pindah ke perusahaan lain yang lebih bisa ngeluarin potensi gue. Oh oke. Dan pastinya gaji lo semakin naik ya. Itu potensi utamanya gitu ya. Biar nanti juga returnnya buat Abi juga ya. Oke. Jadi kemarin waktu ikut bootcamp juga ini ya, Abi diikut sertakan ya. Iya. Karena dia juga yang menginvestasikan gitu. Memang peran paling besar Abi. Oke. Nah ngomongin seputar bootcamp dibimbing nih ya, Noval gitu. Mungkin buat teman-teman ada yang ingin mengikuti jejak lo gitu kan, yang mungkin mau switching atau bahkan mau sampai mau resign mungkin untuk fokus di belajar bootcamp, karena lo fokus banget ya. Ini juga udah jadi notes buat teman-temannya. Jadi itu tidak mudah ataupun tidak semata-mata Noval tiba-tiba jadi digital marketer gitu ya. Jadi memang ada pengorbanan dan proses di situ. Kira-kira apa yang lo pengen sampaikan kepada teman-teman yang mungkin sampai hari ini masih maju mundur gitu ya, atau bahkan merasa tidak yakin dan tidak percaya bahwa gue bisa gitu. Padahal mereka punya potensi besar, tapi mungkin ada beberapa hal yang menjadi halangan dari mereka pribadi sendiri gitu. Oke, buat teman-teman yang emang mau berkarir kayak gue, bisa banget nih fokus sama diri sendiri. Itu jangan peduliin kiri kanan, bener-bener fokus aja sama diri sendiri. Lu lakuin apa yang lu mau lakuin. Contoh lu pengen digital marketing kayak gue, lu bisa bener-bener all out ke situ, begadang, sakit-sakit, cuma nanti bakal terbayarkan sama hasil yang bakal lu dapat. Gila, kelas banget Noval ini ya teman-teman semua ya. Semoga nanti teman-teman juga bisa mengambil apa yang baik dari Noval juga gitu ya. Tentunya sekali lagi Noval mungkin
nggak pernah bilang kalau gue mau work life balance gitu. Enggak. gue harus ini enggak ya. Justru Noval sebagai career switcher ya yang pastinya baru juga di bidang ini gitu ya. Baru kerja baru 3 bulan ya berarti ya. 3 bulan. Jadi memang harus ada pengorbanan teman-teman ya. Jadi tidak semerta-merta yang dibicarakan di luar sana work life balance ya, nanti ketika teman-teman sudah memang punya potensi dan juga sesuai dengan kapabilitas gitu kan, baru teman-teman mungkin bisa merasakan yang namanya work life balance gitu kan. Nah terus buat teman-teman yang merasa bahwa belajar ABCD itu mudah banget dalam hitungan bulan, enggak ya ternyata Noval ya. Tentunya kenapa di bimbing juga menyediakan pembelajaran itu Sabtu dan Minggu. Dan kenapa juga kita sampai 4-5 bulan, karena semuanya kita pertimbangkan untuk waktu teman-teman juga. Karena lo ngerjain tugas kan, Senin sampai Jumat itu ada tugas, Sabtu Minggu kelas gitu. Nah itu semuanya udah kita konsepin sehingga teman-teman gak burn out, teman-teman punya space juga, teman-teman bisa tetap main juga gitu kan. Yang pastinya teman-teman punya koneksi bersama mentor dan juga teman sesama kelompok gitu di program bootcamp ya gitu ya. Kalau misalkan pertanyaan terakhir nih, satu kata yang bisa lo kasih ke dibimbing itu apa kira-kira katanya? Kepake. Oke, mungkin itu saja teman-teman semua ya untuk sesi Digitalk kali ini ya bersama Mas Noval, alumni Digital Marketing batch 27. Ya, dalam waktu 5 bulan sudah langsung mendapatkan kerja. Semoga menginspirasi teman-teman juga gitu ya. Kalau misalnya teman-teman ingin tanya seputar program bootcamp bimbing juga, teman-teman bisa langsung kunjungi website kita tertentu gitu ya, atau mungkin teman-teman bisa like, comment, dan subscribe di channel ini gitu ya. Nanti teman-teman juga bisa menonton beberapa referensi alumni dari kita juga ya di situ. Oke, mungkin kita tutup dengan pantun ya, nggak bisa pantun. Oke teman-teman, sampai jumpa warga bimbingan semua. Nanti kita ketemu lagi. Jangan lupa komen ilham di bawah ini ya, supaya gue nanti tetap jadi host buat kalian semua, karena gue suka banget nge-host kali ini ya. Oke, sampai jumpa teman semua warga bimbingan. Dadah.